Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Siang. Oke, baik. Nah, jadi pada sesi kali ini kita akan mengikuti pelatihan yaitu Certified Visual Communication. Oke, baik sebelum kita mulai acaranya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga pelatihan apa yang kita akan ikuti pada sesi kali ini dan seterusnya itu berjalan dengan lancar dan dimudahkan. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Teman-teman dimohon untuk on cam terlebih dahulu ya, untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, dipersilahkan. Silakan Kak Sakila dan Kak Galatea untuk on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga saya ambil ya dokumentasi. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Baik, kita masuk acara intinya yaitu sesi pelatihan Certificate Visual Communication yang akan disampaikan oleh Pak Nuril. Kita sapa dulu ya. Pak Nuril, selamat siang. Iya, halo. Cek. Selamat siang, Mas Fahri. Suara saya terdengar jelas nggak? Iya, sudah jelas. Bagaimana kabarnya Pak Nuril? Oke, Alhamdulillah sehat. Mas Fahri. Mas Fahri gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Jadi untuk sesi siang kali ini akan disampaikan oleh Pak Nuril. Dipersilahkan. Oke, thank you. Saya mau make sure lagi. Cek, satu, dua, cek, cek. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa join lagi, khususnya dengan teman-teman mahasiswa dan alumni ya dari Universitas Negeri Malang. Karena terus terang UM juga alma mater saya juga dengan Mas Fahri ya. Kita juga alumni dari sana. Ada di sini ya teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut, saya pengen ngobrol karena kebetulan kelas Certified Visual Communication ini semi privat karena pesertanya nggak terlalu banyak ternyata. But it's okay. Jadi semoga ini jadi lebih lebih interaktif gitu ya, lebih lebih intens dan lebih. Saya mau kenalan dulu nih dengan coba sama salah satu Mas Hadian dulu deh. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Mas Hadian. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Oke, salam kenal Mas Hadian ya. Ya, Mas Hadian alumni atau mahasiswa? saya Tendik. Kebetulan juga lagi kuliah di UM Oh, Masya S2. Allah, mantap. Wah ini juniornya Mas Fahri. Dari apa eh, prodi apa? Departemen apa? Dari Departemen Biologi. Biologi, wah bener. Adik tingkatnya Mas Fahri. Mas Fahri kebetulan juga alumni S1, S2 di UM. Oh, Nah, gitu. Mas Hadian ya, salam kenal Mas Hadian ya. salam Oke, kenal, Pak. mantap. Kebetulan saya juga MIPA Mas Hadian, ya alumni MIPA 2012. Cuman beda, saya kimia dulu. Thank you Mas Hadian. Sekarang ada lagi nih. Saya coba tanya sama Galatea. Salam kenal, halo, assalamualaikum, selamat siang.
Hmm, Selamat siang, Kak. manggilnya, manggilnya eh, Kak atau Ibu atau gimana? Saya Atau kebetulan masih mahasiswa. masih, masih mahasiswa S1, Iya, S2, S1. S1 semester berapa? Masih maba. Oh, masih magang. Iya, Mantap. Eh, fakultas apa kalau boleh tahu? sastra. Sastra, sastra Iya, Inggris. kebetulan saya pendidikan seni pertunjukan. Pendidikan seni pertunjukan. Iya, Aplaus dulu ya. Thank you. Galatea sudah datang di sini. Selamat. Berarti semester 1 atau semester 2 ya kalau sekarang? semester 1 masih. Semester 1. Welcome, Iya, selamat jadi mahasiswa. Ya, semoga dalam prosesmu jadi mahasiswa nanti ini itu nggak hanya sekedar titel, tapi nanti juga banyak hal yang bisa kamu dapetin. Mulai dari pengetahuan baru, experience baru, skill yang mateng. Karena itu yang dibutuhin nanti. Gitu ya, enjoy Galatea di kelas ini. Di kampus atau di rumah atau di kos? kebetulan lagi di kampus ini, Kak. Oh, lagi di kampus. Iya, Selamat menikmati UM dengan suasana hujannya ya. Oke, thank dua lagi sebenarnya yang belum datang. Tapi it's okay, never mind. Nanti dia bisa nyusul atau ngeliat record Zoom-nya. Halo Syakila. Kalau Syakila, Halo, Syakila ini mahasiswa juga atau dosen atau tendik? mahasiswa juga. Mahasiswa juga. Satu fakultas, satu prodi dengan Galatea atau beda? Iya, betul. Satu fakultas dan satu prodi juga. Satu kelas, satu angkatan. Iya, satu angkatan. Oh, maba Masih juga. maba. Iya. Masya. Keren ya. Thank you, Syakila. Berarti dari Oke. dari pendidikan seni pertunjukan. Iya, betul. Mantap. Semoga nanti bisa nyusul Bayu Skak ya. Amin. Siap. Oke, nah ini buat saya anggap teman-teman khususnya Syakila, Galatea nih ada adik saya juga di sana. Ada Hadian juga, Mas Hadian yang saat ini sebagai tendik di UM. eh Proper juga hari ini hadir bersama kita juga teman-teman. Ada dua lagi yang gabung juga sebenarnya. Tapi it's okay. Nah, saya sekalian mau share screen ya. Saya mau sekalian ingin share screen supaya nanti bisa langsung aja kita. Teman-teman, secara garis besar, Certified Visual Communication itu adalah semacam kompetensi atau skill yang nanti akan teman-teman proses, yang nanti akan teman-teman latih. Kita akan belajar sama-sama. Dan sebenarnya saya yakin teman-teman juga familiar banget ya dengan PowerPoint, salah satunya itu. Kaitannya dengan efektif dalam menyiapkan presentasi, ya. Jadi efektif dalam menyiapkan presentasi. Nah, platform yang akan kita praktekkan itu menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Versinya, kalau misalkan saya boleh merekomendasikan, teman-teman eh, bisa pakai mulai dari yang versi 2019 ke atas, itu bagus. Ya. Apakah kalau misalkan presentasi harus pakai PowerPoint, boleh nggak pakai Canva? Boleh, boleh. Prinsipnya adalah tentang efektif slide, teman-teman. Nanti kita akan diskusi juga ya, teman-teman di sini ya. Dan visual communication. Penting untuk teman-teman tahu bahwa ini adalah skill yang tidak semua teman-teman bisa dapatkan di bangku kuliah ya, baik S1 atau S2. Karena sebenarnya eh, untuk teoretikalnya dan teknikalnya bisa teman-teman dapatkan di momen-momen di luar jam kuliah sebenarnya. Contoh seperti ini misalnya. Nah, beruntung UM kerjasama dengan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan kerjasama dengan Ibu Academy buat Syakila, Galatea, dan Hadian yang belum tahu apa itu Ibu Academy, atau mungkin ada yang sudah tahu. Mas Hadian seharusnya tahu ya, karena kita mitra udah lama banget nih. Bahkan sejak saya masih kuliah tuh, Mas Hadian. Ya, jadi em, Ibu Academy adalah Microsoft partner teman-teman. Nanti akan saya juga ulik kenalan juga ya dengan teman-teman semuanya. Nah, untuk tajuk dari visual communication sendiri, ini saya bawa namanya effective slide.
Share screen saya masuk nggak? Terlihat, Mas. Terlihat ya. Nah, kalau misalkan nanti suara saya terputus atau share screen saya misalnya nge-lag, tolong dikasih tahu ya nanti ya. Oke. Nah, effective slide dan visual communication apa kaitannya? Oke, jadi sekali lagi saya ingin menghimbau bahwa memvisualisasikan komunikasi, teman-teman. Pentingnya presentasi itu begini. Ketika teman-teman nanti ingin mendeliver sebuah ide, ingin speak up, ingin menyampaikan gagasan, tentu saja terlepas dari kemampuan public speaking ya, terlepas dari kemampuan public speaking, media yang ingin teman-teman manfaatkan atau alat bantu yang ingin teman-teman gunakan untuk membantu mendeliver gagasan kalian itu bisa menggunakan media presentasi. Nah, semakin em, matang sebuah media presentasi, maka semakin mudah audiens teman-teman itu menangkap informasi, menangkap ide, menangkap pemikiran yang sedang ingin teman-teman sampaikan buat buat mereka. Nah, kalau untuk audiensnya sebenarnya itu di ranah public speaking ya beda-beda. Jadi ada yang eh, anak-anak, teenager, atau orang dewasa, atau eh, apa namanya kedinasan, atau bahkan mungkin di spot-spot profesi tertentu atau pekerjaan-pekerjaan tertentu misalnya. Nah, itu beda lagi. Belum lagi presentasi misalnya untuk wali murid atau untuk klien atau untuk audiens yang umum misalnya. Nah, peramuannya macam-macam. Nah, kehadiran presentasi itu fungsinya tidak hanya untuk membantu teman-teman dalam menyampaikan materi ya di kelas. Ya, kalau misalkan konteksnya itu berarti tujuannya adalah selain efektif dalam menyiapkan presentasi, tujuan selanjutnya adalah bagaimana materi yang ingin teman-teman siapkan itu bisa terdeliver dengan eh, bagus pada audiens. Nah, indikatornya adalah ini terlepas dari public speaking sekali lagi ya, disclaimer ya. Indikatornya adalah mereka memiliki atensi, ya, memiliki atensi dan presentasi teman-teman itu punya power di situ, ya, punya power. Nah, itu saling melengkapi. Itu seperti itu ya, kurang lebih gambaran umumnya. Oke, saat ini saya kerja di Iblu Academy, Microsoft Partner sebagai Human Resource Development dan sebagai Microsoft Office Specialist, juga alumni UM, teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau misalkan dengan UM itu apa ya, ada ikatan batin tersendiri lah, kalau misalkan bisa dibilang ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan teman-teman kalau misalkan nanti mau sharing, mau discuss atau mau feedback gitu misalnya mau tanya atau mau sharing apa gitu boleh. Gitu ya. Oke. Em, Kalau teman-teman ingin mengunjungi Instagram atau website Iblu Academy boleh ketik aja di misalnya di Instagram iblu.academy, nanti mungkin akan dibantu oleh Mas Fahri untuk di-share link Instagram kita. Mungkin teman-teman nanti bisa klik di live chat nantinya. Selain itu di live chat juga sudah kita bagikan ya, ada link untuk aset, download aset. Itu apa? Jadi selain teori, teman-teman yang ingin saya bagikan di hari pertama ini, nanti akan berlanjut di hari kedua dan hari ketiga tentang praktek. Kalau hari kedua dan ketiga nanti full praktek. Kalau hari pertama ini kita teori dulu ya, tipis-tipis. Nah, jadi Ibnu Academy adalah ICT consultant sekaligus sebagai Microsoft partner, Microsoft training provider di Indonesia. Apa tugas dan peran kita sebenarnya? Core kita sebagai perusahaan yang membantu, mendampingi, kemudian membersamai institusi, baik institusi pendidikan maupun non-pendidikan, institusi negeri maupun swasta, kemudian korporasi, corporate, baik skala UMKM sampai skala makro. Untuk apa? Untuk membantu mereka dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Nah, ranahnya dalam atau ruang lingkupnya, skupnya itu di bidang teknologi, ya, di bidang teknologi. Nah, teman-teman, khususnya buat kalau Mas Hadian saya yakin udah familiar ya. Sedangkan yang lainnya mungkin jadi ada istilah namanya sertifikasi kompetensi.
di mana sertifikasi kompetensi itu adalah informasi penting yang perlu teman-teman tahu gitu ya secara aktif. Harus teman-teman tahu itu karena di IDUKA, di dunia industri, dunia usaha, dunia kerja nanti, sertifikasi kompetensi khususnya di mata kita ya di POV kita sebagai human resource ya. Dia punya value, teman-teman. Dia punya value lebih gitu dari sekedar ijazah atau IPK teman-teman ya. Karena ketika kita melihat bahwa teman-teman punya value, maka teman-teman nanti bisa apa namanya bisa melakukan sesuatu yang itu lebih efektif dan efisien gitu, khususnya kaitannya dengan pekerjaan gitu. Dan salah satunya adalah tentang sertifikasi kompetensi. Kompetensi itu skill atau kemampuan. Nah, itu ada dua, ada yang BNSP, ada yang internasional. Kalau BNSP yang nasional, lalu yang internasional itu macam-macam. Salah satunya adalah Microsoft yang memberikan sertifikasi kompetensi untuk asesinya, untuk semuanya, semua orang, macam-macam skemanya. Nah, ada juga Microsoft Partner. Microsoft Partner itu kayak kita gitu misalnya, yang ditunjuk oleh Microsoft untuk menjadi Microsoft Partner di Indonesia, sehingga kita bisa memfasilitasi orang-orang, khususnya teman-teman di Indonesia, baik yang dari sivitas akademik maupun non-sivitas akademik, untuk peningkatan SDM-nya tadi, gitu. Nah, sertifikasinya, sertifikasi kompetensinya ini sudah masuk internasional kalau yang mengeluarkan langsung Microsoft Partner. Kurang lebih seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada yang sudah tahu ya bahwa hari ini tuh serentak ada 3 skema langsung, yaitu ada Certified Visual Communication yang akan kita lakukan ini, lalu ada Certified Data Analyst, lalu ada eh, data visualization dengan menggunakan Power BI. Nah, tiga-tiganya itu adalah skill skill yang high demand, teman-teman. Ya, skill yang high demand. Ini sedikit gambaran umumnya ya. Em, di tahun ini, beberapa bulan yang lalu, itu sempat kita melakukan semacam pendampingan dan pelatihan. Itu bukan untuk mahasiswa, tapi untuk karyawan dari salah satu anak perusahaan Toyota, Toyota Bosoku Indonesia. Kalau teman-teman mungkin familiar dengan TBINA, nah itu. Nah, kita diminta oleh HR-nya mereka untuk melatih karyawannya. Melatih apa? Excel, PowerPoint, teman. Literally Excel dan PowerPoint. Mulai dari basic. Ini menjadi gambaran ya bahwa di tingkat corporate sekalipun kompetensi sedang seperti tadi itu juga sangat dibutuhkan, ya itu sangat dibutuhkan. Bagaimana dengan bidang yang lain, misalkan F&B. Nah, kebetulan selama tahun 2025 awal, mulai dari 2025 awal kemarin, saya pribadi kebetulan itu intens mendampingi salah satu SPV dari F&B di Malang, Gacuan, teman-teman, salah satunya. Itu bahkan apa namanya intens. Tentang apa? Tentang analisis data, spreadsheet, dan seterusnya. Nah, ini jadi atensi harapannya buat teman-teman bahwa nggak hanya dibutuhkan buat 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 tambah-tambahan aja, buat SKPI aja, enggak. Tapi harapannya nanti kemampuannya bisa teman-teman eh, create, teman-teman modifikasi, teman-teman increase di kedepannya untuk eh, bidang yang nanti akan teman-teman tempuh gitu. Nah, itu ya kurang lebih gambarannya ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini. Effective slides. Kaitannya dengan visual komunikasi tadi. Kita akan mulai dan kita akan fokus pada medianya. Ya, dimana presentasi itu pasti butuh media. Sekarang, salah satu media yang paling powerful dan paling sering dipakai oleh orang adalah slide. Pertanyaan sederhana, klise, retorik. Sepenting apa sih tampilan slide bisa mendukung performa presentasi? Tampilan slide bisa mendukung performa presentasi. Saya kira teman-teman punya gambarannya, ya, punya jawabannya sebenarnya. Seperti apa tampilan slide bisa mendukung performa presentasi? Kalau menurut Galatea, kalau panggilannya siapa? Gala atau Tea? Kalau kamu panggilannya siapa? Gala atau Tea? Sebenarnya Lala sih Kak. Apa? Lala sebenarnya panggilannya. Lala. Iya. Oke, Lala. Oke. Lala,
Menurut kamu penting nggak tampilan slide itu dalam mendukung performa presentasi? Penting banget Kak itu. Penting banget ya. Oke. Selama ini kamu bikin presentasi pakai apa? Kalau selama ini masih pakai Canva sih Kak. Pakai Canva. Kenapa kamu pakai Iya, Canva? Kalau boleh tahu. ini sih Kak apa banyak desainnya yang menarik terus lebih enak pakai Canva aja sih. Soalnya dari dulu sudah pakai Canva gitu. Oke, sudah terbiasa, desainnya menarik, pilihan temanya ada banyak, betul ya? Iya, betul. Fleksibel, bisa kita edit-edit. Apalagi kalau kamu dapat Pro. Pro nggak kan, Fanya? Lala, setahu saya Pro ya, mahasiswa. Kamu Canva-nya Pro apa gimana? Enggak Kak, Canva aku enggak pro. Oh, Canva-nya nggak Pro. Oke. Coba nanti dicek. Iya, Dicek pakai akun student.um.ac.id. Sepertinya teman-teman dapat Canva Pro. Sepertinya ya, tapi saya juga nggak tahu. Silakan dicek sendiri. Gitu ya. Nah, terlepas dari itu, Canva memang kita akui sama-sama. Ya, jadi salah satu media dalam membuat presentasi yang paling sering dipakai oleh orang. Tapi yang banyak yang nggak tahu bahwa efektif slide itu ketika teman-teman ingin menyampaikan kepada audiens untuk tataran lebih tinggi, itu mempengaruhi teman-teman, POV mereka, mempengaruhi penilaian mereka untuk mengambil keputusan. Ini tidak hanya sekedar tujuannya kamu menyiapkan materi, lalu kamu mempresentasikan itu. Tidak berhenti sampai situ tujuannya. Bahkan tujuannya tidak sekedar berhenti sampai di kamu sampaikan materinya, kemudian mereka menerima materinya, mereka mendengarkan. Oke, mereka mendengarkan, mereka fokus, mereka mendapatkan materinya. Mereka ngerti yang kamu sampaikan. Itu tujuan. Itu bagus. Tapi ada lagi tujuan yang lebih tinggi. Ketika kamu menyampaikan materinya, menyampaikan informasi itu, kemudian audiens kamu mengerti, memahami, lalu muncul keputusan dari situ. Nah, di Iduka seringkali sampai 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 di situ, teman-teman. Ya, sampai di situ. Nah, keseriusan teman-teman dalam menyiapkan presentasi itu meskipun bukan 100% penentu keputusan yang nanti akan teman-teman dapatkan. Faktanya, dia ngasih sumbangsih, ya. Dia ngasih sumbangsih. Kenal dengan beliau, Steve Jobs. Tahun 2007 dia pernah jadi seorang pembicara keynote. Waktu itu dia sedang menyampaikan inovasinya tentang produk dari Apple. Ketika dia speech di depan, dia berhasil menjual lebih dari 1 juta unit. Waktu itu dikuasai Nokia, teman-teman. Dia berhasil merebut 20% market ponsel dunia waktu itu. Steve Jobs. Jadi jualannya ya on the spot di situ. Nah, eh, apa yang terjadi? Terlepas dari fiturnya yang oke, terlepas dari harganya yang affordable, terlepas dari bagaimana public speakingnya, tapi faktanya adalah ketika dia menyiapkan informasinya kepada audiens, audiensnya itu macam-macam ya. Mulai dari calon kliennya, calon konsumennya, investor, investornya, kemudian calon mitranya, semuanya masuk di situ. Prinsipnya satu. Nah, ini prinsip. Focus on simplicity. Jadi dia fokus on simplicity. Tahu nggak maksudnya? Fokus pada hal yang simple. Tapi hal yang simple itu tidak sama dengan slide-nya itu sangat biasa aja, enggak. Tidak sama dengan itu. Fokus on simplicity ini artinya adalah kesederhanaan yang akhirnya meng-highlight poin utama yang mau disampaikan. Meng-highlight judul atau topik yang benar-benar ingin jadi hasil idenya gitu. Nah itu ya tanpa terdistraksi dengan elemen-elemen yang lainnya. Karena elemen-elemen jika misalkan ditambah berbagai macam elemen-elemen itu ya misalnya, justru akan terdistraksi. Bagus, tapi audiens itu jadinya akan berpikir 2 kali untuk mengambil keputusan yang kamu harapkan.
So, ini clear ya. Makanya ketika teman-teman misalnya pernah nyari eh, template misalnya, pasti ada tema dan template-template itu. Nah, faktanya ketika teman-teman misalkan ngambil tema yang lucu gitu misalnya, kemudian teman-teman pakai tema itu untuk di agenda meeting koordinasi tahunan misalnya, kepada pitching ke investor misalnya. Nah, itu persentase diterimanya itu akan turun karena itu ada hubungannya dengan eh, apa namanya profesionalisme dan seterusnya, ya profesionalisme dan trust dan seterusnya. Kenapa kok seperti itu? Psikologi teman-teman, ya psikologi orang. Oke, kita lanjut dulu. Use minimal text. Use minimal text itu tidak sama dengan text yang dikit banget, bahkan cuma satu judul. Boleh, tapi intinya begini. Teks yang kamu gunakan itu akan menjadi sumber atensi. Tahu atensi nggak? Apa itu atensi? Mas Hasan coba. Apa itu atensi, Mas? Oh, saya ya, Mas. Yes. Oke. Akan jadi Menurut, atensi. menurut saya atensi itu seperti titik apa namanya titik fokus perhatian seperti itu. Jadi kalau teksnya katakanlah lebih sedikit, berarti ya fokusnya ke arah situ saja, gitu. Yes, bener banget. Ya, good. Jadi yang akan jadi pusat perhatiannya. Jadi audiens itu nanti mau kamu arahkan kemana? Sama kayak kamu coba ngeliat kertas HVS warna putih gitu, yang bener-bener nggak ada apa-apanya. Kemudian kamu kasih titik kecil hitam di situ, di dalam kertas itu. Secara nggak sadar, atau nggak sadar, alam bawah sadar itu ketika ngelihat kertas yang ada titik hitamnya, pertama kali kita akan fokus pada titik itu. Ya, kita akan fokus pada titik itu, teman-teman. Nah, itu gambaran umumnya bahwa kita memang disetting seperti itu. Dan secara umum kita itu juga makhluk visual, teman-teman ya. Lalu yang ketiga, rely on image and diagrams. Nah, silakan artikan sendiri. Coba apa artinya? Syakila, apa maksudnya? Rely on image and diagrams. Apa maksudnya? Eh, Mungkin bisa dimaksudkan kayak dia mengandalkan gambar-gambar dan diagram. Jadi itu presentasinya kita membutuhkan gambar sama diagram untuk menjelaskan suatu konsep. Mungkin kurang lebih seperti itu. Best answer, ya, bagus banget. Jadi tidak hanya mengartikan, tapi kamu juga ngasih maksudnya gimana. Betul, ya. Jadi em, gini, ada beberapa hal yang membuat orang akhirnya jadi percaya gitu. Misalnya gini, em, kamu datang ke sebuah ke sebuah presentasi gitu. Kamu jadi narasumber misalnya. Kemudian kamu menggunakan pakaian casual. Kamu pakai pakaian casual. Kamu ngomong, kamu speech di situ. Mereka dengerin. Tapi kesannya akan berubah ketika kamu berpakaian formal, kamu pakai pantofel misalnya, lalu kamu menggunakan riasan dan kamu menyiapkan dirimu yang terbaik untuk saat saat itu. Vibe-nya akan beda. Kalian juga ketika jadi audiens melihat itu pasti akan beda kesannya. Bener nggak? Nah, sama teman-teman. Ketika kita menyiapkan misalnya ide kita tuangkan dalam sebuah presentasi, entah di Canva, di PowerPoint, di Slideshow, di Prezi, di 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 macam-macam lah ya. Nah, kita perlu untuk menyiapkan kayak tadi elemen-elemen yang akhirnya menunjang. Jadi kalau misalkan center ya, terang, tapi ketika ditambahi elemen, tambah baterai, jadi lebih terang lagi tuh. Jadi lebih kelihatan maksudnya apa. Nah, itu akan membantu audiens selain bisa menangkap maksudnya dengan jelas. Nah, dia akan mudah untuk mempertimbangkan keputusan strategis berikutnya. Nah, saya goalnya ke sana tuh. Saya akan bawa teman-teman goalnya ke sana.
Nah, saya akan mencoba untuk main ke hal yang teknis ya, karena kita nggak ngomong tentang public speaking, tapi kita ngomong tentang visual komunikasi. Saya mau ajak teman-teman buat screening dulu, identifikasi dulu slide sederhana ini. Pernah nggak menemui slide seperti ini yang ada di dalam kotak biru, garis biru? Pernah nggak teman-teman menemui slide seperti itu sampai sekarang? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Oke, Lala pernah Lala? Pernah. Pernah. Kalau Hasan, Mas Hasan pernah? Sering sekali. Sering sekali. Oke, ya kita nggak bilang slide ini salah ya. Kita nggak bilang itu. Kita nggak poin-poin yang ada di situ penting. Bahkan bagus nih tips wawancara yang bikin hari terpikat. Nah, cuman kalian sebagai audiens deh, kalian bisa nggak mengidentifikasi eh plus minusnya apa di situ? Kita fokus pada apa yang bisa kita perbaiki ya. Satu, apa misalnya? Apa yang bisa diperbaiki di situ? Satu, siapa? Yang mau ngasih ide, yang ngasih insight. Apa kira-kira yang bisa diperbaiki? Satu, apa? Nah, saya Mas, Boleh. Apa Mas Hasan? eh, mungkin teksnya bisa lebih diringkas, yang Sorry, lebih mati suaranya. Apa? teksnya bisa lebih diringkas atau lebih ditekankan di sesuatunya gitu. Oke, teksnya bisa diperingkas atau on point. Nah, ya kan? On point, jadi nggak banyak-banyak. Bagus, mantap dari Mas Hasan. Yang lain dari Sakila atau dari Lala apa? Apa lagi yang bisa diperbaiki? Mungkin itu bisa di ini ya kayak mengandalkan gambar dari setiap poin-poinnya mungkin bisa diberi contoh atau gimana gitu. Yang merepresentasikan poin-poinnya, betul ya? Nah, Ya, betul sekali. bagus tuh. Jadi ada semacam media yang akhirnya bisa merepresentasikan poin-poinnya itu juga bisa menunjang. Nice, bagus. Lala, ayo Lala, kasih insight lagi lah, tambahin insightnya. Apa kalau menurut Lala? Saya bisa untuk Kak Lutfi sama Syakila, terus Oke, mungkin bisa ditambah lagi Kak ini untuk desainnya mungkin lebih menarik, jadi audiennya itu bisa lebih memahami, juga ini teksnya bisa lebih dipersingkat lagi, jadi cuma diambil bagian-bagian pentingnya saja. Gitu. oke, oke. Ini terlalu plain ya, terlalu plain desainnya. Desainnya terlalu plain, terlalu datar, betul nggak? Oke, mungkin Betul, jadi betul. jadi mungkin kalau dari POV Lala ya, oh desainnya ini bisa perlu diperbaiki nih. Nah, saya kasih disclaimer dulu di awal. Mumpung tadi di-mention sama Lala tentang desain. Ini disclaimer ya. Teman-teman boleh nganggap jadi tips juga boleh. Ketika teman-teman ingin menyiapkan sebuah presentasi, ya, ingin menyiapkan sebuah presentasi, entah presentasi untuk ke sesama teman-teman di kelas untuk share materi, atau presentasi ke mitra atau ke klien teman-teman nanti kalau teman-teman sudah bekerja, atau presentasi laporan, presentasi ke 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 ini sorry ke investor, ketika teman-teman mau pitching untuk dapat uang, dapat modal dan seterusnya. Teman-teman fokus pada konteksnya dulu, ya. Fokus pada konteks, sorry. Hmm, pada iya, konteks ya. Fokus pada konteksnya dulu. Fokus pada hal-hal yang memang poin-poin atau ide-ide atau wawasan, gagasan, perspektif teman-teman mau teman-teman tuang di situ. Nah, baru kemudian masuk ke desain. Nah, kadang-kadang sekalipun kita pakai Canva, ini yang bikin lama presentasi, bener nggak? Ini yang bikin lama. Jadi hati-hati di situ. Saya cuma pengen bilang, teman-teman hati-hati. Jadi teman-teman mainkan desainnya dan sesuaikan dengan audiens teman-teman. Jangan menggunakan desain yang terlalu imut untuk rapat paripurna di kantor, misalnya. Bukan bukan nggak boleh, boleh, ya boleh. Cuma nggak pas aja. Sama kayak kamu pakai piyama ketika kamu mau upacara, kayak gitu. Jadi nggak pas.
Dan sesuaikan dengan itu, ya. Oke, coba kita tambahin lagi. Saya tambahin lagi. Font terlalu kecil. Ilustrasi tidak begitu jelas. Sepakat, teman-teman? Ini saya nambahi dari apa yang kalian bilang tadi. Sepakat, Mas. Ya, sepakat. Nah, oke. Bagaimana kita bisa memperbaiki ini? Bagaimana kita bisa memperbaiki ini? Ya itu tadi. Font terlalu kecil, berarti kita fontnya kita gedein dan kita buat yang on point. Kan gitu. Ilustrasi tidak begitu jelas. Nah, kita bisa ganti gambarnya atau gambarnya itu kita ganti atau kita perjelas dengan cari gambar yang lebih relevan lagi dengan topik kita. Desainnya terlalu plain, terlalu datar misalnya. Oke, audiens kita siapa? Audiens kita ternyata para fresh graduate, calon mencari kerja. Berarti mereka sudah punya punya pengetahuan, mereka sudah punya pengalaman, ya kan? Mereka tidak mereka tidak butuh apa namanya dihibur dengan berbagai banyak hal yang terlalu klise, tapi mereka mau yang on point dan jelas buat mereka. Jadi prinsip desain yang pertama adalah kontras. Bener nggak? Masuk nggak maksud saya? Masuk, Mas. Masuk, masuk. Kontras ini, kamu mau pakai background warna putih, silahkan. Mau pakai background warna hitam, silahkan. Asalkan kontras dengan poin yang mau kamu sampaikan. Mulai dari gambarnya, teksnya, atau elemen-elemen, atau chart, diagram, dan lain-lain. Kontras, itu prinsipnya. Jadi mau pakai desain apapun sebenarnya nggak masalah. Yang jelas, kalian paham prinsipnya tadi. Gitu ya. Nah, misalnya, ini kita coba eh, redesign misalnya, atau kita coba masuk seperti ini. Pertama mulai judul. Judul kita ganti layoutnya kita taruh di atas. Karena ada 4 poin, kita tulis angka 4 menjadi lebih besar. 4 tips dijamin sukses interview kerja. Kemudian kita pakai icon-icon untuk merepresentasikan poin-poin tadi, misalnya. Icon-icon untuk merepresentasikan poin-poin yang disampaikan tadi. Satu, lalu kasih teks yang on point di situ. 2, 3, 4, dan seterusnya. Kontras. Mau diganti dengan ini layout, tata letak kalau seperti ini. Nah, layout penting, teman-teman. Ya, layout penting. Kalau seperti ini, menurut teman-teman better nggak daripada sebelumnya? Better. Gitu ya. Terlepas dari misalkan jenis font, nanti kita akan coba ulik-ulik ya, jenis fontnya, warna, kemudian vektor, gambar, dan lain-lain. Kita coba ulik. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Saya akan lanjut lagi dulu. Komunikasi secara visual yang disampaikan secara nonverbal 93% dapat mencapai sasaran dan diterima oleh audiens. Nah, maksudnya apa? Komunikasi visual. Gini, kamu jalan deh misalnya. Tanpa kamu ngomong, kadang orang akan mengerti ketika melihat pakaian kamu. Orang akan mengerti ketika melihat bagaimana dandananmu, how do you look misalnya. Orang akan respect sama kamu atau nggak respect atau biasa aja itu tergantung bagaimana penampilan. Awalnya begitu. Iya, itu nonverbal. Kemudian bagaimana eh, apa namanya gestur, gestur kamu bergerak dan seterusnya. Lalu bagaimana presentasi kamu membantumu dalam menyampaikan ide tanpa kamu sedikit ngomong, tanpa kamu banyak terlalu mengeluarkan kata-kata. Ya, kamu hanya menyampaikan intinya saja, misalnya. Nah, dengan ada yang di presentasi tadi, goals-nya bisa kecapai. Nah, itu dari Prof. Alan Gills. Contoh seperti ini, saya pakai identifikasi lagi. Ini buat atensi teman-teman. Secara umum, kita nggak bahas konteksnya apa ya. Konteksnya bebas deh. Kalian prefer gambar A atau gambar B? Konteksnya bebas. B. Gambar B, B. Mas. Gambar B. Kenapa? Kenapa gambar B? Kenapa B? Ada tulisan yang bisa menarik perhatian, Mas.
Ada tulisan yang menarik perhatian, katanya Mas Hasan. Oke, ada tulisan yang menarik perhatian. Note, kita catat. Apa lagi? Kenapa B? Kenapa kita pilih B? Jadi saya ini tuh bisa lebih menampilkan lebih detail gitu dari produknya itu sendiri. Kalau dari yang poin A, kita nggak tahu produk ini seperti apa. Oke, ada informasi yang lebih detail yang disampaikan ya menurut Lala. Sedangkan A, kita nggak tahu konteksnya apa, hanya foto makanan gitu aja. Gitu ya. Nah, ini terlepas dari fotografinya ya, kemampuan atau skill fotografinya. Itu juga mempengaruhi. Tapi bagaimana teman-teman menyiapkan sebuah apa namanya tampilan itu akan mempengaruhi teman-teman, mempengaruhi audiens teman-teman dalam eh, mendapatkan atensi tadi ya. Nah, kalau misalnya ini maksudnya ke konten, tapi prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Goalsnya teman-teman apa? Nah, tuangkan di situ. Jadi nggak hanya sekedar gambar biasa, gitu ya. Nah, nanti kita akan ulik persepsi soal gambar juga dan gimana teman-teman bisa dapat sumbernya. Kemudian ini ada yang sebelah kiri ada banner, yang sebelah kanan ada poster, sama ada kalimat yang sama, guru go block. Nah, dengan susunan kata pemilihan warna yang berbeda akan menimbulkan persepsi yang beda-beda juga. Bener nggak? Benar sekali. Bener sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau di bahasa Indonesia itu ada ambigu ya, kalau nggak salah ya, kalimat ambigu, kalimat yang maknanya itu double-double gitu misalnya. Jadi hati-hati. Makanya di sini pemilihan kata yang sebelah kanan ya, kata blok diperbesar, terus aksennya dikasih warna merah supaya terkesan agresif, supaya terkesan poin utamanya di situ loh menonjol. Nah gitu. Jadi penting dalam kalimatnya sama, ternyata kalau kita ubah sedikit layoutnya, kita ubah sedikit warnanya, ukurannya, kata letak atau layoutnya tadi, itu akan mempengaruhi persepsi dari audiens. Itu nggak salah. Kita nggak bicara tentang benar atau salah ya. Kita nggak bicara tentang benar atau salah. Kita membicarakan tentang bagaimana media komunikasi yang ingin kita siapkan itu bisa terdeliver dengan baik pada audiens. Itu maksudnya seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana dengan slide seperti ini? Saya agak barbar ya, ngasih contoh ya. Jadi biar kelihatan jelas aja maksudnya. Bagaimana dengan contoh seperti ini? Ini oke nggak? Enggak. Nggak, kenapa? Kenapa saya bilang nggak oke? Kayaknya warnanya tercampur-campur gitu. Jadi kayak susah mau fokus ke mana. Warnanya tercampur-campur, susah untuk fokus. Satu, ada lagi mungkin yang lain? Mas, kontrasnya itu ndak ada, jadi seperti menyatu dan tidak tahu untuk apa, membingungkan seperti itu. Jadi harusnya lebih kontras lagi, ada yang perpaduan gelap dan terang harus. Kontrasnya sangat berpengaruh ya. Kontrasnya bagus. Ada lagi nggak? Ketiga. Apa yang ketiga Lala berarti? Yang ketiga apa lah? Menurut kamu lah. Ini oke nggak menurut kamu lah? Slide seperti ini. Kurang kontras sih. Terus jadi tuh audiensnya jadi bingung ini harus fokusnya kemana. Tulisannya banyak yang menyatu dengan backgroundnya. Iya. Jadi eh, kurang kontras, kemudian banyak distraksi, warnanya juga nggak match, sama kayak misalnya kamu jalan sama pacarmu misalnya. Mas Hasan sudah menikah? Belum, Mas. Belum, tapi sudah punya calon. Belum juga.
Belum juga. Masih Oke. pegawai baru saya. Oh, masih pegawai baru, nggak apa-apa ya. Misalnya begini. Misalnya, Mas Hasan. Kemudian sama calonnya misalnya nih, ada calon. Tapi Mas Hasan di situ lagi mau jalan keluar nih misalnya. Pakai baju kemeja, ya, kemeja, kotak-kotak warna hijau, celananya, celana apa namanya, celana kain misalnya warna kuning, orange kuning gitu, kemudian sepatunya warna biru. Nah, nyaman nggak menggunakan tampilan seperti itu? Kurang nyaman. Nggak nyaman akhirnya. Kenapa? Jadi secara alam bawah sadar ya, kita melihat itu yang pertama tentang simetrisitas gitu. Kalau nggak simetris kayak kurang nyaman gitu. Itu yang pertama. Saya sadar ya, alam bawah sadar. Yang kedua, visual. Jadi ini enak dilihat nggak? Atau yang nggak cocok nih warnanya dan seterusnya. Karena itu insting kita sebagai manusia, teman. Nah, audiens teman-teman juga kayak gitu. Kecuali kalau audiensnya ada demit ya, beda lagi tuh. Kalau audiensnya hewan, itu beda lagi. Karena kalau audiensnya manusia dan mereka punya ekspektasi yang beda-beda, itu akan jadi tantangan banget. Nah, gitu. Jadi itu semua prinsip. Ya, itu semua tadi prinsip. 95% of presentation sucks. Itu kata Gai Kawasaki. Kenapa? Karena ada sebagian besar itu yang menggunakan slide sebagai slide dokumen, bukan slide presentasi. Nah, ini ada bedanya, teman-teman ya. Slide dokumen dan slide presentasi. Apa bedanya? Ini boleh teman-teman screenshot. Saya agak sedikit lebih cepat di bagian sini. Intinya, kalau slide dokumen itu tekstual, teman-teman. Tekstual, teksnya banyak. Dan teman-teman nggak perlu present di situ, nggak perlu hadir. Kamu tampilin aja, ya, tampilin aja presentasinya. Kalau atau kamu bagikan aja handoutnya, udah mereka tinggal baca. Kamu duduk nggak perlu presentasi. Atau cuma kenalan diri doang. Udah, mereka ngerti karena mereka baca. Iya kalau mereka baca, kalau nggak baca, nah kan gitu. Kan seperti itu. Nah itu yang slide dokumen. Jadi tanpa kehadiran kamu, mereka bisa berpeluang untuk mengerti kalau mereka baca. Kalau mereka baca tapi nggak ngerti, nah itu kan beda lagi. Nah, makanya tetap perlu kehadiran kita sebagai seorang presenter, sebagai seorang public speaker misalnya, atau yang memberikan informasi seperti itu. Nah, em, lebih banyak visualisasi dan narasi, ya, lebih banyak visualisasi dan narasi, tampilannya lebih dinamis, dinamis ya, fleksibel, dinamis dan seterusnya. Dan tidak ada yang baku sebenarnya. Yang baku itu mungkin lebih ke layout, teman-teman. Teman-teman boleh screenshot ini ya, biar teman-teman dapat. Nah, jadi layoutnya itu secara umum itu ada di sebelah kiri, kiri kanan ya, ada kiri kanan atas bawah. Itu secara umum nih, teman-teman. Layout seperti ini itu bagus kalau teman-teman pakai. Jadi ada title di sebelah kiri atau di sebelah kanan, nanti bisa dibalik juga nggak masalah. Title, kemudian di sebelahnya ada point of interest-nya. Ada point of interest-nya. Kita kasih contoh misalnya. Nah, contoh seperti ini. Sederhana, yes. Sederhana kalau dibandingkan sama tips HRD tadi, sama-sama background putih, teman-teman. Sama-sama gambar ilustrasinya juga ada satu di situ. Ada judul, ada teksnya. Tapi better nggak daripada tips HRD tadi, menurut teman-teman? Lebih bagus yang ini, lebih profesional yang ini, Mas. Lebih profesional misalnya. Sederhana, ya sederhana. Ini pun bisa teman-teman eh apa istilahnya? Bisa lebih disimpelkan lagi, sorry, bukan disimpelkan lagi ya. Bisa dibuat on point lagi, teman-teman. Misalkan deskripsinya. Teman-teman bisa ambil poin penting dari deskripsinya itu. Nah, misalnya kita ambil intinya, misalnya. Kita tata seperti itu layoutnya. Bali, surga topis bagi pencinta dan seterusnya, 2,3 juta. Di bold di situ, karena itu yang mau disampaikan.
ada lebih dari 150 pantai, ada lebih dari 150 tempat wisata. Nah, bisa ditulis 150 plus pantai misalnya, dan seterusnya. Angka. Nah, ini tips. Manusia itu kalau misalkan melihat ada angka, dia akan lebih interest tuh otaknya. Ya, angka, warna kontras, kemudian simetrisitas, itu dia tertarik tuh otak kita tuh secara visual. Gitu ya. Jadi sisipin aja angka kalau ada angka. Jadi misalnya teman-teman, kalau sekarang enak ada AI. Jadi kalau teman-teman misalkan ingin ingin buat outline sebuah materi, teman-teman bisa minta atau kerjasama dengan AI untuk bantu teman-teman ini kalau materinya sekian, misalkan satu halaman misalnya, bisa nggak dibuat on point-nya ini maksudnya apa aja? Nah gitu. Nah kasih tips untuk bikin outline-nya seperti apa dan seterusnya. Atau bisa juga dimodif gambarnya. Nah dengan kasih shape, bisa contoh seperti itu. Atau background-nya mau diganti dengan hitam misalnya. Kemudian gambarnya diolah, dimodifikasi menggunakan shape. Itu teman-teman. Nah, warna fontnya mau diganti putih semua. Silakan, juga bisa. Gitu ya. Nah, selain kanan kiri juga ada atas bawah. Juga ada atas bawah. Biasanya yang atas point of interest-nya, yang bawah itu teksnya atau judulnya. Nah, contoh seperti ini. Cari gambar yang bagus yang merepresentasikan Bali. Terus tulis di situ judulnya. Tinggal ditata judulnya mau dikemanain. Backgroundnya terlalu detail nggak, terlalu rame nggak untuk kita taruh judul di situ dan seterusnya. Kan sama ya, seperti slide-nya kan sama seperti tadi. Hanya saja penempatan layoutnya itu akan berpengaruh. Nah, yang mana yang enak dipakai? Bebas, silahkan. Ya, atas bawah, kanan kiri itu sama aja. Itu layout paling umum, teman-teman. Nah, kenapa PowerPoint? Karena PowerPoint lebih fleksibel, ya, lebih fleksibel. Nah, kalau Canva, dia fleksibel juga, hanya saja ada namanya user behavior atau kebiasaan mengguna Canva. Ketika membuat presentasi itu memulainya lebih sering berangkat dari edit template, bukan dari kanvas kosong. Kalau mulai dari kanvas kosong, ya enak, lebih fleksibel. Tapi kalau mulainya dari template, dia akan cenderung mengikuti tema dari template yang dia pakai dan edit-edit tipis-tipis di situ. Bener gak? Benar sekali. Sekali. Ini bisa gila ini kayaknya. Ya, boleh, itu boleh. Tapi, nah, ingat prinsipnya ya. Prinsipnya simplicity tadi, simplicity, fokus on pointnya gimana, terus manfaatin layoutnya ditata secara uh, proper, biar lebih proper gitu. Nah, ini contoh tadi. Nah, sekarang kita harus tahu elemen-elemen desain slide-nya seperti apa. Nah, ada 4, kita nggak banyak-banyak ya, ada 4 elemen desain. Yang pertama ada font, warna, ilustrasi, dan yang keempat ada diagram atau chart. 4 elemen ini itu bisa menjadi em, apa namanya sebuah tools atau media yang bisa membantu kamu mendapatkan uang puluhan bahkan ratusan juta, teman-teman. Nah, kok bisa? Iya, misalkan tujuannya mau pitching. Tahu nggak pitching itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Pitching. Nah, di Malang itu banyak sekali startup, kemudian kafe-kafe baru, bener nggak? Banyak eh, resto-resto baru, F&B, dan lain-lain, kantor-kantor baru, ruko-ruko baru, banyak di Malang. Nah, mereka membuat usaha seperti itu. Itu ada yang sendiri, ada yang kerjasama dengan temennya, atau kerjasama dengan orang lain. Nah, investor itu salah satu yang mereka cari di situ. Nah, bagaimana investor mau ngasih kamu uang kalau misalkan investor nggak percaya sama kamu? Nah, salah satu poin yang bisa bikin investor percaya adalah ketika apa yang kamu coba sampaikan
gagasan ide yang ingin coba kamu deliver kepada mereka itu tersampaikan dengan baik dan menggunakan media yang proper gitu. Nah, kalau medianya udah proper, wah, makanya jadi kayak kopi kenangan tuh. Kopi kenangan pernah menjadi peringkat pertama startup yang masuk kelas unicorn. Mengalahkan ini, mengalahkan Tokopedia sama Gojek waktu itu. Kopi kenangan. Ya, itu punya orang Indonesia. Gitu ya. Itu salah satu gambarannya. Oke, kita masuk ke font dulu. Jadi ini sambil diskusi juga. Ada dua font sama tulisannya. Lagi-lagi saya ngasih contoh yang langsung ekstrim. Jadi biar kelihatan jelas aja maksudnya. I will find you. Beda ya kesannya ya. Beda nggak kesannya? Beda sekali. Beda sekali. I will find you. I love you. Kamu menggunakan font yang berbeda itu juga akan memberikan kesan yang berbeda. Nah, secara umum font itu dibagi jadi tiga. Ada sans serif, serif, script. Nah, kalau misalkan teman-teman sivitas akademik di dunia akademisi itu ada namanya karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah macam-macam. Ada yang makalah, ada yang paper, ada yang eh, jurnal penelitian, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi. Nah, itu biasanya mereka menulis dengan menggunakan font serif. Serif itu kayak misalnya Times New Roman, kemudian apa lagi contohnya? Tahoma dan lain-lain. Nah, itu ciri-cirinya ada ekornya, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, hurufnya tuh ada ekornya, betul nggak? Betul, Mas. Sans Betul. serif. Nah, itu serif yang biasanya dipakai Times New Roman dan seterusnya, nih, kawan-kawan. Nah, yang tidak pada ekornya itu disebut dengan sans serif. Nah, ada beberapa kesan tuh. Nah, sans serif itu memberikan kesan simpel, santai, stabil, modern, kemudian fleksibel, dinamis. Itu sans serif. Nah, misalnya, kita misalnya di perusahaan itu membuat sebuah proposal itu tidak menggunakan font Times New Roman, kita menggunakan font sans serif macam-macam, ada Poppins, Montserrat, Calibri dan seterusnya. Kita menggunakan sans serif. Kenapa? Karena selain lebih simple tapi tetap stabil dan modern tadi, kita nggak ada kakunya. Karena itu harus teman-teman sesuaikan dengan audiens teman-teman juga. Di mana audiens kita itu butuh yang fleksibel, butuh yang dinamis dan seterusnya. Nah, kita mencoba untuk mempertegas itu melalui hal yang paling simpel, yaitu pemilihan font dalam menulis media marketing kitnya, misal proposal, surat dan lain-lain. Gitu. Ini teman perlu tahu itu. Karena font serif itu dia punya kesan formal, profesional, klasik, mahal, gitu-gitu. Lalu ada juga font script. Nah, font script ini dia cenderung Latin, teman-teman. Ya, cenderung Latin. Macam-macam bentuknya. Ya, dia cenderung Latin. eh Kalau misalnya di apa di industri dunia usaha kerja itu memang kebanyakan menggunakan sans serif. Oke, itu untuk script atau apa namanya tulisan tulisan miring-miring itu loh. Feminim, elegan, kreatif. Nah, ini tips-tipsnya teman-teman. Ketika teman-teman mau membuat sebuah media presentasi, gitu ya, em, usahakan untuk tidak menggunakan lebih dari tiga font, ya. Kalau terlalu banyak, itu nanti dia unprofessional, dia tidak profesional. Nah, itu hubungannya sama kepercayaan, teman. Hubungannya sama trust. Sama kayak teman-teman ingin bikin desain, kemudian teman-teman gunakan desain presentasi tadi untuk meeting di kantor misalnya. Tapi desainnya terlalu imut. Nah, kesan yang muncul dari audiens itu bisa jadi tidak mendekati tidak mendekati ekspektasi kita. Gitu aja, hati di situ. Karena kita punya ekspektasi misalnya bawa uang sekian, ternyata nggak sesuai. Nah, itu harus hati-hati. Menggunakan warna yang kontrasnya buruk ini harus dihindari.
menggunakan warna yang kontrasnya buruk. Nah, kalau backgroundnya putih, kalian pakai hitam, sorry, kalian pakai warna kuning cerah, itu bukan berarti nggak bisa ya, bisa. Hanya saja apa namanya, kontrasnya itu akan berkurang. Menggunakan font yang karakternya tidak sesuai pesan, Jadi kalau misalnya kamu mau bikin pesan atau informasi ya dalam bentuk message gitu, misalnya em, apa ya, harus disesuaikan dengan topik atau tema dari pesan itu untuk apa. Nah, itu penting, ya, itu penting. Karena kalau misalkan fontnya kita pilih bebas gitu ya, kita pilih bebas. Sekali lagi, ini bukan tentang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita memanipulasi, mengcreate perspektif dari orang lain menggunakan apa namanya, menggunakan elemen bernama font tadi. Ya, jadi men-setup ekspektasinya. Menggunakan efek mengurangi keterbacaan. Nah, ini efek juga sama, hati-hati. Makanya kita setiap desain itu jarang menggunakan drop shadow. Jadi bayangan gitu. Oke, ini banyak ya. Nah, silakan kalian bisa screenshot aja, nggak apa-apa. Nanti boleh ada pertanyaan juga boleh. Nah, contoh nih, ini ada sebuah slide seperti ini. Media, Menteri Pendidikan dan seterusnya. Informasi, ada 2 paragraf di situ. Nah, slide seperti ini bisa kita sederhanakan. Dengan cara apa? Dengan cara ambil poin intinya di situ. Nah, tadi kita dapat intinya begini. Fokus pada konteksnya. Untuk desain-desain belakangan dulu. Informasi yang mau kamu sematkan pada slide presentasi kamu apa? Nah, ini. Selebihnya tinggal kamu kasih ilustrasi, tinggal kamu kasih elemen-elemen yang lain yang memungkinkan untuk slide ini bisa jalan, bisa running. Nah, ada angka di situ. Angka bisa kamu buat highlight lagi. Misalkan, kamu pertebal, kamu perbesar angka tersebut. Gitu ya. Diturunin ke bawah, kamu kasih point of interest di atas. Atau warna backgroundnya mau diganti, juga boleh. Itu contoh bagaimana font berpengaruh ya. Bagaimana font berpengaruh. Oke, teman-teman, mohon maaf ada masalah teknis ya. Mungkin WiFi masih trouble. Oke, silakan ditunggu dulu. Baik, Mas. Oke, sambil menunggu kita kirim bahan prakteknya dulu ya. Penting. Nah, itu mungkin silakan dibuka dahulu, dicek-cek dulu lah.
di dalam link tersebut bisa di-download terlebih dahulu ya. Nanti itu ada aksesnya di Google Drive. Bisa di-download terlebih dahulu. Oke, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Suara apa sudah masuk teman-teman? Sudah, Mas. Sudah. Sudah. Oke, sorry ya tadi sempat ditendang, sempat kelempar dari Zoom. Wah, sakit juga kayaknya kalau ditendang ya. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Sebentar. Jadi pertemuan pertama ini kita akan fokus sama sama teorinya dulu, gitu ya. Oh, ini. Share screen saya apa sudah masuk, teman-teman? Oke, sebentar ya. Hmm, oke, ini dia. Sudah. Oke, sudah masuk ya. Nah, itu tadi tentang font. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada feedback dulu dari teman-teman. Boleh. Sebelum kita lanjutkan, atau ada pertanyaan mungkin boleh. Ada? Simple ya, saya akan mencoba untuk mendeliver poin-poin hari ini dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Dan teman-teman bisa bisa nyimak, bisa boleh bertanya, nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung nggak apa-apa. Elemen selanjutnya adalah warna. Nah, warna, teman-teman. Ada yang teman-teman familiar dengan istilah palet warna nggak? Palet warna. Familiar, Mas. Familiar ya, Mas Hasan ya? Oke. Kalau Lala sama Syakila familiar nggak dengan istilah Familiar sekali. familiar sekali? Nah, palet warna. Jadi tidak hanya sekarang itu, bukan sekarang, bahkan sejak dulu ya.
Jadi saat ini tuh ketika kita ingin ngasih semacam warna pada elemen, pada poin-poin tertentu, em, tidak hanya terpaku pada satu item warna saja, tapi ada banyak sekali palet warna yang bisa teman-teman pertimbangkan supaya matching, ya, supaya matching. Nah, biasanya teman-teman nyari palet warna di mana kalau boleh tahu? Lala kalau nyari palet warna di mana? Oh, biasanya kalau di Canva itu di bagian ini Kak, Oh, ada itu kan biasanya Kak yang di pojok kiri atas yang kecil itu. Nah di situ kan biasanya ada ini palet warnanya itu. oke. Oh, di situ ya. Nah, di Canva menarik nih. Saya coba searching mode ini aja deh. Saya searching mode all biar enak. Oke, saya mau ajak ke buka Canva. Coba saya mau main dengan Canva dulu. Hmm, login. Oh, sorry, bukan langsung aja ya seharusnya di Google. Langsung gini juga bisa. Palet warna. Palet color palette atau palet warna sama aja ya. Ada colors Han, ada colors, ada Figma, ada Canva. Macem-macem ya. Palet color atau color palet warna itu ada macam-macam, ada color Han, colors, Figma dan Canva. Saya coba pakai Canva dulu deh. Yang paling sering kalian pakai tuh. Klik kanan. Nah, ada tampilan seperti ini. Kita tinggal ada kalian bisa upload image di situ. Kalau kalian scroll ke bawah, kalian akan ketemu berbagai macam palet warna dan kita bisa explore. Kita bisa explore, klik explore color combination. Nanti kalian akan melihat berbagai macam palet warna. Nah, di sini ada 99 halaman. Nah, di sini kalian silakan bisa cari palet warna yang menurut kalian paling cocok dan paling sesuai dengan materi kalian. Itu sebenarnya. Nah, contoh. Ini kalau udah ketemu gimana misalnya? Jadi ini warna-warna yang direkomendasikan sama Canva. eh Matching gitu. Warnanya itu matching, satu tema. Jadi kalau kalian ingin bikin presentasi, usahakan di situ misalkan ada palet warna tertentu. Pakai warna apa gitu? Pakai palet warna yang sama gitu teman-teman. Jadi supaya dia itu satu tema, gitu ya. Nah, sebagai contoh, coba saya misalnya hmm, kasih bikin shape deh. Saya masukkan shape misalnya, nah gini. Ini kan warna biru muda. Saya coba hilangkan outline-nya dulu. No outline. Oke, saya mau pilih atau ganti warnanya menggunakan salah satu tema warna yang ada di sini. Caranya sederhana. Kita screenshot aja. Screenshot, kemudian kita tempel. Saya pakai PowerPoint. Kalau kalian pakai Canva juga nggak masalah. Kecilkan boleh, di crop boleh, bebas. Kemudian di format itu ada, sorry, di shape ya. Kita klik shape-nya dulu, format. Di situ ada shape fill. Kita bisa pilih eyedropper, teman-teman. Eyedropper. Kita klik eyedropper. Nah, tinggal kita pilih warna yang menurut kita cocok. Misalnya saya mau pakai warna, eh, nah ini deh, dark red. Ada kode RGB-nya juga di situ. Dia akan langsung menyesuaikan. Jadi tinggal kayak pipet tetes gitu. Ini cara cepat teman-teman kalau mau ngatur warna tertentu. Itu ya. Jadi bisa pakai Canva Color Generator.
Atau pakai Colors Hunt. Colors Hunt itu juga oke. Mana Colors Hunt? Nah, ini juga oke nih Colors Hunt. Ada populer dan seterusnya. Jadi prinsipnya bisa teman-teman copy paste aja dengan pakai cara eyedropper tadi. Terus kemudian ada juga di sini contoh Grab. Nah, Grab punya palet warna yang sesuai sama tema mereka. Nah, ini palet warnanya Grab. Nah, sehingga kalau kalian punya semacam brand atau kalian punya produk usaha gitu misalnya, kemudian kalian ingin menyesuaikan tema kalian dalam presentasi tertentu. Biasanya ini bagus buat pitching, teman-teman. Buat kenalin produk atau jasa kita ke investor. Karena itu akan memunculkan kesan profesional. Ya, kenapa profesional? Kok terkesan profesional? Karena di situ terlihat effort kamu sejauh mana. Nah, itu yang kita lihat, effortnya sejauh mana. Kalau bagus-bagusan ya semuanya bagus, gitu. Tapi ketika kita bisa move effortnya sampai seperti itu, nah itu akan jadi poin tersendiri. Lalu ada, saya tanya gini deh misalnya, UM, Universitas Negeri Malang, tema warnanya apa? UM, apa tema warnanya UM? Boleh izin jawab, Mas? Boleh, boleh. Oke. Untuk M sendiri, seingat saya ada warna biru navy, kuning, sama hijau. Saya lupa untuk pas warnanya seperti apa, soalnya di brand UM sendiri ada palet warnanya. Yes, UM juga punya palet warna, teman-teman. Yang jelas, salah satu warna yang paling populer dan dipakai sebagai branding UM itu ya kayak biru dongker gitu loh. Nah, cuman sekarang warna alma maternya tuh beda. Sama alma mater saya dulu tuh warnanya beda. Tapi tetap dipertahankan warna birunya. Kemudian Unisma. Unisma tema warnanya apa? Ada yang tahu? Kalau ngomong Unisma, itu warna apa? Suasana warna apa yang terbersih? Tahu nggak? Yang lain. Nah, ada tema warnanya. Coba deh. Kalau sudah ketemu boleh tulis di live chat. Ya. Kemudian ada Telkom Indonesia. Dia juga punya tema warna. Nah, bahkan ada palet warnanya juga di sini. Seperti itu. Nah, tema warna ini penting teman-teman untuk teman-teman mudah dalam mengoperasionalkan elemen-elemen. Apalagi elemen yang warnanya bisa teman-teman modifikasi itu lebih bagus. Lebih enak. Next, selanjutnya ada ilustrasi. Sebelum saya lanjut, saya mau konfirm ke teman-teman dulu nih. Terlalu cepat atau terlalu lambat saya jelasin menurut teman-teman. Jelas nggak untuk teori-teorinya gini? Cukup jelas, Mas. Pas. Jelas ya, aman ya. Saya kalau teman-teman misalkan saya ada istilah yang mungkin asing, boleh tanyakan nggak apa-apa. Saya mencoba untuk meramu apa yang mau saya sampaikan ini sesederhana mungkin. Jadi teman-teman supaya nanti enak tuh nangkepnya eh, sesuai. Kayak bahasa yang membumi mungkin gitu. Nah, saya mau lanjut dulu. Ya. Boleh kalau ada pertanyaan silakan. Ilustrasi. Ilustrasi. Gambar menjadi salah satu elemen paling powerful. Makanya Canva laris karena Canva juga menyediakan di situ. Apalagi kalau kamu pro, wah enak, enak sudah. Bener nggak? Gitu ya, ilustrasi. Ilustrasi ini nggak hanya sekedar gambar. Gambar adalah bagian dari ilustrasi itu, ya. Gambar untuk elemen point of interest-nya, gambar sebagai background-nya, lalu ada juga di situ shape, 3D model, icon, lalu ada chart, ada smart art, nah itu ilustrasi. Nah, ada
tiga jenis ilustrasi yang ingin saya tunjukkan. Yang di sebelah kiri ini disebut dengan apa? Yang ini. Ini disebut dengan apa? Disebut dengan apa? Ada yang tahu? Foto. Ya, itu foto. Gambar berupa foto. Ya, gambar orang, foto orang. Nah, kalau misalkan kamu punya goals untuk presentasi secara profesional, maksudnya untuk kepentingan profesionalisme, profesionalitas pekerjaan, dan lain-lainnya yang menuntut profesionalisme, media yang kamu pakai itu saya sangat merekomendasikan gunakan foto, gambar berupa foto, ya. Nah, terlepas fotonya bagaimana, terlepas dari fotonya itu ya bukan bukan fotografi juga. Maksudnya semakin jelas fotonya, semakin representatif terhadap topikmu, kemudian relevan dengan topikmu, dengan idemu, semakin mendekati ekspektasi tujuanmu nanti. Gitu ya. Tentu saja foto yang burik dengan foto yang bagus ya kalau bisa foto yang bagus yang kalian pilih. Gitu. Membangkitkan emosi, serius, profesional, dia story-nya kuat. Nah, saya mau tanya, teman-teman kalau mencari sumber gambar kayak katakanlah foto gitu, selain melalui sumber pribadi dari perangkat kita pribadi, teman-teman biasanya mendapatkan sumber gambar itu untuk media apapun deh, presentasi boleh, bikin konten boleh, itu dari mana sumber gambarnya? Dari mana aja? Biasanya bisa dari Google atau Pinterest gitu sih. Dari Google atau dari Pinterest? Dari kalau Shakila. Kalau yang lain? Dari stok foto yang free to use di internet. Kalau Hasan dari stok foto yang free to use apa contohnya? Saya biasanya pakai yang bawaannya Microsoft sih. Bawaannya Microsoft. Oh, oke. Kamu sering pakai ini ya, Microsoft Edge ya, Sering. daripada pakai Google Chrome. Google Chrome hanya untuk urusan kerja, tapi kalau daily driver tetap pakai Edge. Pakai Edge ya, ya. Bagus. Ya, karena lebih ringan ya, lebih ringan. Oke, bagus. Pakai bawaannya Microsoft boleh. Di Bing juga banyak tuh. Di Bing juga banyak gambar. Kalau Lala, Sama Gak, kayak nonton Syafira tak sih ada Kak. kita. Jadi biasanya dari Mungkin pengen Pinterest. nebeng, apa? malah Enggak dari biasanya dari Pinterest. Kalau enggak dari Iya. Chrome. Kalau nggak dari Google maksudnya. Iya. Oke, nah, itu bagus. Nah, itu oke, nggak masalah. Yang perlu teman-teman jadikan pertimbangan adalah, ini ya, kalian boleh catat ya, harus kalian pertimbangkan adalah, satu, dia merepresentasikan poin kamu nggak? Nah, kalau merepresentasikan poin kamu, itu masuk, pastikan dia yang sesuai representatif sama poin yang mau kamu sampaikan. Yang kedua, relevansinya gimana? Semakin relevan dengan topikmu, dengan poinmu, semakin bagus. Kalau nggak relevan, berarti nggak nyambung, berarti gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga itu kalau bisa, oh gini, yang ketiga soal keberhakan. Jadi maksudnya lisensi. Kau gunakan membuat komersil atau enggak? Kalau tujuannya buat enggak komersil, enggak masalah. Kamu pakai gambar orang, misalnya. Tapi kadang ada gambar itu yang sudah dihakikan, teman-teman. Meskipun even dari Google gitu. Jadi gambarnya sudah ya punya orang gitu, hak cipta milik milik orang lain. Nah, kadang kalau misalnya itu kamu pakai buat kamu komersilkan, itu jadi masalah, ya. Itu akan jadi masalah. Contoh misalnya kamu mau pakai gambar itu untuk media kamu untuk eh, publikasi internasional untuk karyamu misalnya, hasil orang lain dari Google kamu ambil atau dari Pinterest kamu ambil,
untuk karyamu yang kamu publikasi secara internasional, kamu sahkan. Nah, ketika itu dinilai ternyata ada elemen objek milik orang lain di situ, kemudian lisensinya nggak oke, nah itu akan jadi masalah. Hati-hati. Kemudian baru kamu, kalau sudah clear dengan itu, baru kemudian kamu bisa mempertimbangkan gambar yang bagus. Bagus dalam hal ini, em, gambarnya jelas, nggak patah-patah, pixelnya juga nggak muncul bintik-bintik gitu. Nah, saya mau share beberapa resource ya. Coba teman-teman ini boleh ketik di Google namanya Unsplash. Pernah main ke Unsplash nggak? Belum, Mas. Ketik aja di Google Unsplash gitu. Kita klik. Nah, di sini kalian bisa menemukan berbagai macam gambar, portrait ataupun landscape dengan yang bagus ya. Ini ada macam-macam. Saya mau ambil salah satu contoh misalnya people. Saya buat contohnya apa ya? Oh, gini aja deh. Saya mau buat contohnya gini aja. Saya mau search, dan kalau kalian mau pakai dengan search, kalian ini pakai bahasa Inggris kalau bisa. Work office misalnya. Enter. Nanti akan muncul beberapa gambar di bawah yang bisa kalian download. Nah, di bawah sini ada gambar yang memiliki tanda plus di pojok kiri atas, seperti ini. Kelihatan tanda plusnya? Terlihat. Dan kelihatan. Yes. Dan ada yang tidak memiliki tanda plus. Oke. Yang bisa kalian download yang tidak ada tanda plusnya. Nah, contoh seperti ini, contoh ini. Ini bisa kalian download secara gratis. Nah, ini contohnya, misalkan kita klik ya. Kita klik aja gambarnya. Nah, ini kan nggak ada tanda plusnya. Nah, ini free license. Free to use. Under the Unsplash license. Bisa kamu pakai. Nah, downloadnya itu bukan klik kanan, save image, bukan. Tapi di atas pojok kanan atas dia ada download free. Nah, jangan klik langsung ini ya. Jangan klik langsung download free ini ya. Karena kalau kalian klik langsung download free, maka kalian akan download dalam ukuran yang sebenarnya. Which is bagus. Kalau perangkat kalian kuat, nggak masalah. Tapi ukuran yang sebenarnya itu bisa jadi ber-MB, ber-MB-MB gitu. Besar. Jadi kalau kalian upload ke PowerPoint atau upload ke Canva, itu akan mempengaruhi eh, kapasitasnya. Akan jadi lemot nantinya. Jadi kalian bisa pilih yang small boleh, medium boleh. Misalkan mau download yang small, yang kecil. Klik aja udah dia akan langsung terdownload. Kalau sudah kita download, kita masukkan ke PowerPoint kita misalnya. Di sini contoh. Nah, jadi, nah, udah tinggal kita atur gini-gini aja. Nah, gambarnya juga lumayan bagus, lumayan jelas. Meskipun yang small. Oke ya, sampai sini ya. Nah, itu Unsplash. Ada lagi Free Pick. Kalian pernah main ke Free Pick nggak? Nah, untuk Free Pick ini akan lebih relevan kalau saya jelasin yang selanjutnya, yaitu ada vektor dan icon. Saya bikin aja deh. Semoga kelihatan ya. Oke, kelihatan ya. Nah, yang tengah ini namanya vektor. Vektor ini dia flat, dia tidak tiga dimensi. Warnanya terkesan lucu, santai, dinamis, imajinatif itu vektor.
Lalu yang ketiga ada icon-icon. Nah, ini icon-icon yang bagus juga nih buat teman-teman nanti kalau misalnya mau presentasi pakai icon-icon daripada pakai bullet list atau numbering. Mungkin bisa pakai icon untuk alternatifnya. Nah, free pick ini bagus kalau kamu mau nyari vektor, ketik free pick. Nah, enaknya di free pick itu sekarang udah keren banget, teman-teman. Beda sama dulu. Login aja pakai akun Google masing-masing. Karena free pick sudah terintegrasi dengan AI, jadi enak. Kamu bisa image generator, kamu bisa video generator, dan seterusnya. Bahkan kamu bisa edit image editor. Tentu saja ada beberapa bayar gitu ya. Bahkan ada image upscaler juga di sini. Nah, begitu. Udah banyak. Nah, kita langsung aja ke bawah misalnya. Teman-teman bisa cari gambar di sini. Atau teman-teman bisa search. Misalnya contoh pertunjukan daerah misalnya. Pakai bahasa Indonesia? Boleh. Pertunjukan daerah. Nah, kalian bisa nyari di sini. All image. Macam-macam. Nah, ada tanda yang bermahkota. Ada mahkotanya, warna kuning. Nah, mahkota ini artinya bahwa gambar tersebut itu bayar. Ya, kalau nggak mau nyari, tinggal kita ini aja. Kalau ini kita bisa pilih vektor misalnya. Jadi ini pilihannya bisa kita ini ya. Kita juga bisa nyari foto, kita bisa nyari icon juga di sini di free pick. Nah, ini contohnya. Kita klik salah satu gambar, kemudian kita download. Kita bisa pilih juga ukuran downloadnya di sini. Kamu mau download dalam mode JPEG, PPS, AI, dan seterusnya. Kalau untuk gambar ya pakai JPG dong, gitu. Itu Unsplash, kemudian apa ini tadi? Free Pick. Nah, lalu ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ada lagi, namanya Flaticon. 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 Ini juga loginnya menggunakan akun Google. Ya, login aja pakai akun Google. Nah, Flaticon ini sumber berbagai macam icon, teman-teman. Jadi kalian bisa pakai icon yang mau kalian masukkan, gitu. Macam-macam di sini iconnya, gitu ya. Nah, contoh misalnya, saya mau search, mau mencari tentang eh, university kampus misalnya. Ini contoh gambar atau icon yang bisa kamu download. Langsung klik tanda panahnya ini udah gak apa-apa. Ini tanda panahnya ini gak apa-apa. Kamu bisa download SVG, bisa PNG. PNG aja ya, gratis. Kita klik. Nah, di sini kamu bisa pilih free download. Biasanya dibatasi sehari itu berapa kali download yang free. Silakan kalian coba. Nah, udah berhasil download. Tinggal kita masukkan aja ke PPT kita atau ke presentasi kita. Nah, gini. Dijadikan sebagai icon. Taruh sebelah sini misalnya. Gitu ya. Jadi nggak kalah kalau misalkan kamu pakai Canva atau pakai PowerPoint. Sampai sini mungkin ada pertanyaan atau feedback. Jadi yang sesi satu ini kita bahas alurnya dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut dikit. Nah, ini ada slide presentasi tentang bagian-bagian stetoskop. Ada earpiece, bell, diagram, tubing. Nah, saya mau ngenalin eh, bahwa di sini itu kita bisa menyederhanakan menjadi seperti ini.
Jadi taruh gambarnya, kemudian daripada mendeskripsikan satu-satu, kamu kalau langsung kasih panah. Ini bagian apa namanya, kemudian ini bagian apa namanya, dan seterusnya. Selebihnya, detailnya tentang itu bisa kalian sampaikan secara verbal. Begitu. Oke, kita lanjut dulu. Background. Background semuanya udah pasti kenal semua lah ya. Yang jelas, prinsipnya sederhana, keep it simple. Keep it simple. Oke. Nah, ini ada pertanyaan saya punya pertanyaan seperti ini. Gambar ini, kalau simple itu ya warnanya ya mudah sekali kamu nyari kontrasnya. Warna putih misalnya, warna hitam. Kalau gambar seperti ini, cocok nggak dijadikan background? Terlalu ramai, Terlalu, terlalu ramai, jadi bisa mendistraksi. terlalu ramai, bisa mendistraksi. Oke, kalau yang lain, kalau kata Syakila atau kata Lala, Mungkin bisa ya, tapi kayak agak di blur gitu mungkin. seperti itu atau bisa kamu mainkan seperti ini, begini misalnya. Ada bagian yang kamu blur, contoh seperti itu. Jadi gambar-gambar detail, kamu menemukan itu misalnya katakanlah di Unsplash atau di Pinterest atau di mana gitu, atau di Pexel yang lain atau di Flipit. Gambar foto itu kamu dapatkan gitu. Bagus banget, ini sangat relevan menurut kamu. Kamu sangat ini menjadikan ini sebagai background. Bisa, boleh aja. Cuman kalau langsung jadi background itu gak bagus karena terdistraksi, terlalu ramai, bener kata Mas Hasan tadi. Nah, jadi kita pakai usulnya Syakila tuh tadi. Ada bagian yang yang bisa kita split untuk kita kasih gambar yang blur yang lain. Nah, kita bisa tulis sesuatu di situ sebagai judulnya. Kayak gini bisa. Nah, ini juga termasuk bagian dari sederhana, ya, bagian dari sederhana. Nah, ini contoh. Ada slide fakta cita dengan deskripsi informasi seperti itu. Ada gambar ilustrasi. Cita berlari. Ada yang pernah dikejar cita nggak? Tuh, larinya 97 km per jam. Kamu dikejar cita, habis. Oke ya. Nah, itu informasi-informasi yang ada di sini. Kamu bisa pakai pakai misalnya untuk mendapatkan poin intinya, untuk mendapatkan maksud dari em, informasi ini bagaimana, gitu. Jika misalnya bisa poin itu bisa dikonversi menjadi angka, itu lebih bagus, ya. Itu lebih bagus. Karena tidak semua konversi itu, tidak semua informasi itu bisa dikonversi menjadi angka, tidak semua. Dan jika kamu punya informasi bisa dikonvert ke angka, itu lebih bagus. Kenapa? Karena manusia suka melihat angka. Apalagi kalau nolnya banyak. Wah, itu. Apalagi kalau dia ngelihat angkanya itu di mesin ATM-nya, nolnya ada 9. Wah, itu seneng banget kita. Seneng banget. Yakin saya. Gitu ya. Nah, ini bisa kita rubah. Misalnya, gambarnya tadi kita dijadikan sebagai background. Nah, background nih, terlalu detail. Berarti kalau terlalu detail, kita mainkan. Misalkan dengan kita kasih shape, misalnya. Kita kasih shape warna hitam di bagian bawah, kemudian kita kasih icon. Nah, kayak gini.
Lalu kita kasih judul, bukan judul ya, poin-poinnya. Yang pertama, kecepatan larinya sekian. Lalu kamu bisa presentasi, maksudnya gimana? Ekor cita berfungsi sebagai penyeimbang. Nah, di situ ada gambar aim tuh. Tahu aim nggak? Tahu nggak? Tahu nggak aim? Eh, kalau kalian lagi pakai senapan, itu kan ada kekeran ya, kekeran. Kalian tahu kekeran? Nah, itu yang menandakan akurasinya. Nah, itu contoh. Kenapa icon itu? Ya, karena eh, masih relevan untuk menerangkan bahwa ekor cita berfungsi sebagai penyeimbang. Lalu hanya berburu pada malam hari. Nah, ada logo bulan dan seterusnya. Ada pertanyaan sekali lagi sampai sini. Selanjutnya 3D model. Nah, kalau 2019 ke atas itu sudah ada 3D modelnya. Jadi enak. Di Canva apalagi, di Canva juga banyak. Kalau kalian pakai Pro apalagi itu ya jauh lebih banyak 3D modelnya. Nah, 3D model itu bisa teman-teman pakai untuk menambah atensi, ngasih sesuatu yang mungkin baru untuk sebagian orang, gitu. Karena menarik gitu ya. 3D model tuh menarik. Ya, bisa dicoba tuh nanti. Nah, oke, ini contohnya penggunaan 3D model untuk menjelaskan tentang drone misalnya. Seperti itu, tinggal dikasih animasi aja ya. Merah-merah pakai shape, kemudian kasih icon. Lalu sebelah kiri ada apa namanya? Ilustrasinya yang merepresentasikan. Nah, di sini teman-teman tinggal apa tugasnya? Teman-teman tinggal menyampaikan maksudnya ini secara verbal. Begitu, presentasi ini secara verbal. Nah, itu tadi untuk 3D model, background 3D model. Lalu selanjutnya ada Smart Art. Smart Art ini fitur dari Microsoft ya. Atau kalian kalau pakai Canva bisa pakai elemen-elemen seperti bikin grafik dan seterusnya. Smart Art itu juga bisa menggunakan Canva. Nah, ini contohnya. Depok, kota dengan petir terganas dan seterusnya. Nggak terlalu banyak ya kalau Smart Art. Karena mungkin nanti akan lebih banyak. Saya mau ajak teman-teman buat praktek. Tapi mungkin di sesi berikutnya aja kita praktek. Kita kenalan dulu aja. Kemudian selanjutnya adalah manage chart. Jadi mengatur atau membuat chart. Nah, ini penting teman-teman ya, chart. Hati-hati, chart itu penting. Kenapa? Karena sebagian besar audiens teman-teman ketika teman-teman masuk ke industri, dunia usaha, dunia kerja, baik di bidang kreatif, di bidang seni, di bidang pendidikan, di bidang apapun itu, ketika teman-teman ingin membagikan atau mendeliver ide teman-teman atau menyampaikan laporan misalnya dari progres performa pekerjaan gitu misalnya. Nah, peran grafik itu sangat amat penting. Jadi kalau kalian laporan, lalu kalian hanya ngasih tampilan di Excel atau spreadsheet gitu doang, itu kalian akan ditutup mungkin ya sama atasan kalian. Mereka nggak mau repot-repot ngebaca itu. Kita misalkan yang diminta untuk membaca. Apa maksud dari datanya, lalu kemudian kita visualisasikan dalam bentuk chart. Kita visualisasikan dalam bentuk komedi, misalnya seperti itu. Oke, nah ini ada contoh diagram batang sama diagram lingkaran ya. Dalam hal ini tuh donut, diagram donat. Nah, bedanya kalau misalnya diagram batang atau grafik batang, baik ke atas maupun ke samping, dia tumbuhnya itu eh, berubah secara periodik. Secara periode tertentu, dia akan mengalami perubahan.
Nah, beda dengan eh apa namanya pie, diagram eh, lingkaran, donat, kayak gitu. Beda dengan itu. Kalau seperti itu biasanya data survei atau data hasil eh, apa namanya rekognisi dari proses eh, sebuah sebuah komunitas tertentu misalnya untuk mencari tahu di sini sebaran datanya bagaimana gitu, dan seterusnya. Nah, itu data survei biasanya yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Kenapa? Karena lebih efisien, persentase soalnya, persentase, jumlah dan seterusnya. Itu data survei. Contohnya ini contoh, ada tabel data pengguna sosial media dari tahun 2018 sampai 2022. Nah, ini contoh, ada tabel, judul tabelnya data pengguna sosial media dari 2018 sampai 2022 dalam juta. Oke, ini bisa kita ganti menjadi tabel untuk merepresentasikan hasil tadi. Sehingga nanti secara visual kita bisa melihat ternyata mengalami kenaikan signifikan tuh. Artinya apa? Di 2022, bahkan mungkin sekarang di 2024, 2025, 2026, penggunaan sosial media itu udah apa ya? Sudah sangat amat penting jadi kebutuhan primer itu bahkan. Nah, itu poin berikutnya. Poin selanjutnya apa? Ketika judul sudah tidak mampu merepresentasikan hasil dari chartnya, maka judul kita rekomendasikan menjadi bentuk yang lain. Judulnya ya, judulnya. Contoh misalnya, data pengguna sosial media seperti ini. Tahun 2018, tahun 2022 dalam juta. Itu kan judul yang sama dengan waktu saya interview, misalnya. Dengan waktu interview. Nah, kita bisa ganti judulnya dengan hasil dari chatnya. Jumlah pengangguran sosial media naik 45%. Tuh. Jadi progres pertumbuhannya yang dihitung. Tentu saja kita bicara idealnya ya, tidak ada apa namanya unsur menilap uang dan seterusnya, tidak ada unsur itu. Bahkan kalian bisa kasih animasi seperti itu misalnya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada feedback atau pertanyaan teman-teman. Jelas? Jelas. Jelas ya. Nah, aman. Nah, besok kita akan ketemu lagi. Besok kita akan ketemu lagi di jam yang sama, di jam 1. Besok kita Oke, mohon maaf teman-teman. Sepertinya ini ada salah teknis lagi ya. Mohon ditunggu sebentar. Baik.
Eh, Tadi untuk link bahan latihan apa sudah berhasil di-download atau ketinggalan tadi? Yang isinya Google Drive itu, Thomas. Ya, Kalau di saya bisa, Mas. oh bisa. Oke, bisa download. Oke, baik. Siap. Terima kasih. Untuk yang lainnya, apakah sudah berhasil di-download? Oke. Untuk Kak Sakila, sudah berhasil di-download tadi? Berhasil. Oke, siap. Terima kasih. Cek, cek, 1, 2, 3, cek, 1, 2, 3. Semoga, semoga suara saya terdengar lagi ya teman-teman ya. Terdengar, Mas. Terdengar, oke. Oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Jadi kita sampai situ ya untuk sesi pertama. Sekali lagi, feel free, kalian boleh bertanya, silakan ditanyakan di grup WA juga nggak apa-apa ya. Kalian tanya di grup WA kalau ada pertanyaan. Di link yang tadi kita sudah bagikan itu juga ada apa namanya, ada beberapa aset, bahkan ada modul juga. Nah, mungkin teman-teman mau nyoba-nyoba dulu, boleh. Jadi intinya besok kita akan praktek menggunakan Microsoft PowerPoint. Ya. Kita akan praktek. Tetap mulainya jam 1. Semoga teman-teman bisa hadir on time. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya buat hari ini ya. Sesi 1 hari ini. Mungkin itu aja sebelum kita akhiri. Saya mau persilahkan teman-teman, mungkin dari Lala atau dari Syakila atau dari Mas Hasan buat mungkin ada pertanyaan atau feedback, boleh. Silakan. Kalau sudah aman, kasih reaksi dulu. Jempol atau apa, boleh, bebas. Aman? Aman. Oke, Hasan aman. Syakila, Lala, gimana? Ada feedback? Sebelumnya mau Ya. bertanya, Ya. untuk besok kan kita mulai kayak mencoba. Kalau misalnya menggunakan PowerPoint 2013, apakah boleh atau perlu diupdate ke PowerPoint 2019 ke atas? Terima kasih. Sama-sama. Em, Sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kamu pakai 2013. Tapi kalau misalkan kamu punya punya change, punya kesempatan buat upgrade jadi versi yang lebih lebih proper lagi, ya itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Tapi tetap kamu sesuaikan sama perangkat kamu, sama laptop kamu misalnya, atau sama komputer yang kamu pakai. Em, Sesuai nggak? Maksudnya secara spek kuat nggak? Kalau misalkan kuat, cukup kuat, nggak masalah. Tapi kalau misalnya eh apa namanya pakai yang sekarang kok lemot dan seterusnya kamu upgrade lagi, nah khawatirnya nanti jadi tambah lemot. Jadi sesuaikan. Jadi prinsipnya itu ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau kamu punya change kesempatan buat mau upgrade lebih lebih tinggi lagi speknya, nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Tapi kamu harus cek dulu sesuai nggak sama ini speknya laptopnya. Kalau udah sesuai nggak masalah. Gitu saya kira ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan ketemu lagi besok. Teman-teman mau dipraktekin dulu
tipis-tipis yang ada di modul itu. Insya Allah ada modul. Saya mau cek dulu. Kayaknya di yang saya bagikan itu ada modul ya. Oh iya ada. Ada nggak modulnya? Ada kan ya? Nah, itu kalian bisa praktekin tipis-tipis deh di situ. Oke, itu untuk sisi prakteknya ya. Karena ini sifatnya adalah selain pelatihan ada uji sertifikasinya. Di kita akan ada sesi uji sertifikasi nanti di mungkin di hari keempat ya, kalau nggak salah. Di hari Jumat kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman bisa lebih lebih siap gitu. Karena kan teman-teman sudah punya experience-nya gitu. Oke, thank you teman-teman. Saya kembalikan kepada Mas Fahri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuril atas paparannya yang bagus dan sangat mendetail sekali. Baik, eh, untuk sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Baik, mungkin kita cukupkan dan kita akhiri sampai ketemu kembali besok. Eh, Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Terima kasih Mas. kembali.